Tes 1 juta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak, ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati. Semoga juga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama, marilah kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, juga diberikan kepada kita barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, juga diberikan atas kita ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Pun apal? Dua women nih. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Barang siapa dari satu kaum berkumpul, berhimpun di satu rumah, yakni rumah Allah, ai bimakna masjid. Kemudian di sana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, diterangkan makna dan artinya serta hikmahnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka telah pasti orang yang hadir di majelis tersebut Allah berikan atasnya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan didapat dari rekreasi atau belanja. Bahagia didapat dari sering menghadiri majelis ilmu, ngelompok ngaji. Kok sepi? Karena saya sudah survei, kalau ada orang pulang dari rekreasi saya tanya, Mbak, rekreasi ansal nopo? Jawabannya oleh pegel. Apalagi belanja, tiang belonjo niku getune loro. Pertama artone telas, sing nomor kali selalu ada yang diingini dan belum terbeli. Karena itu ngaji membawa bahagia. Dan ini sudah berdasarkan penelitian. Orang itu kalau sudah ngaji, kula niki ngaji pada subuh wonten, jam 7 kantor-kantor niku nggih wonten, siang wonten, kadang zuhur kantor PLN, pada asar kathah, pada maghrib kathah. Yang menten nggih kathah. Kula amati di setiap waktu ngaji dimanapun berada, selalu ada orang ngantuk. Ini menunjukkan bahwa ngaji itu memang membuat orang tenang, tentram, bahagia, saking tentreme sampai ngantuk. Niki nyemoni sampean ben boten sida ngantuk. Salawat atas Rasulullah tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang selalu kita sampaikan, cinta kita kepada beliau bertambah, sehingga kita punya semangat mengikuti ajarannya, melaksanakan tata ibadahnya,
juga mendakwahkan agamanya. Dengan demikian kita diakui sebagai umat beliau bisa bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud. Paling penting wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibawa satu rombongan bersama Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ngaji kali pertama, karena itu saya tidak menyampaikan sing angel-angel. Saya sampaikan sebuah hadis yang terdapat pada 7 kitab hadis. Artinya hadis ini begitu sangat penting dan pasti sahihnya. Redaksi aslinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u wa tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun, was shadaqatu burhanun, wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Halo? Tasik melek. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Maka orang bersuci menyempurnakan imannya. Begitu pentingnya bersuci bagi umat Islam, tidak ada satupun ibadah mahdhah yang tidak bersuci. Kejaba poso. Dan begitu pentingnya bersuci, Rasulullah begitu turun dari Isra Mi'raj, beliau memanggil yakni sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak. Dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Bilal." Nggih, terus pundi Rasulullah? Wong-wong wis oleh jajan apa urung? Nggih mboten ngoten. Ya Bilal, kamu ini punya amalan apa? Amalan apa yang kamu lakukan yang saya ajarkan sehingga saya mendapati suara terompah kakimu telah ada di surga? Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah dawam wudhu. Saya selalu berusaha dalam keadaan bersuci. Kalau kemudian batal wudhu saya akan wudhu lagi. Dan kalau saya berkesempatan, waktu longgar saya melakukan sholat tuhur 2 rakaat. Panjenengan mengenal sebagai syukrul wudhu." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu benarlah amalan yang kamu lakukan itu membuat suara terompah kakimu telah ada di surga." Kenapa Rasulullah kenal? Sebab Bilal itu yang mengingatkan Rasulullah jika telah masuk waktu sholat subuh. Rasulullah itu sepertiga malam akhir bangun. Kemudian mendekati subuh, beliau tidur. Tapi mboten turu merem. Bahasa Inggrisnya lek-lek ayam. Setelah itu biasanya Bilal datang, "Ya Rasulullah, masuk waktu subuh." Tapi sebenarnya Rasulullah karena tidak merem mendengar suara terompah kaki Bilal, jadi apal. Waktu masuk beliau, yakni Rasulullah Isra Mi'raj, mendengar suara terompah kaki Bilal sudah ada di surga. Karena itu tinggal menunggu pemiliknya. Jadi Bilal itu jaminan surga, di samping karena keimanannya dia jaminan surga karena menjadi penjaga wudhu. Nek panjenengan kepengin sandal sampean mlebu surga dhisik wudhu, batal wudhu meneh. Kok menteleng mawon sampean? Cari wong-wong abot. Pemane nek wong sepuh nggih. Dan berwudu ini penting terutama bagi panjenengan sebelum tidur. Karena begini, kalau ada orang dalam keadaan berjaga,
Berjaga itu dalam arti melek. Kata Rasulullah, siapa yang setelah subuh, sebelum duha, membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka dia dijaga dari berbagai bala. Dan kata Rasulullah, apabila orang tersebut membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia tidak bisa disentuh oleh tenung, santet, jaran goyang, jaran joget, gak iso kabeh. Jaran joget niku ilmu napa? Mboten enten nggih. Tapi kalau kita tidur, penjagaan itu lepas. Kalau panjenengan orang yang dalam keadaan karirnya tinggi, hartanya banyak, kira-kira kok akeh sing iri, pangkate dhuwur, maka tidak layak panjenengan tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Sebab Rasulullah bersabda, man bata tahiron, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, bata fi si'arihi malakun, maka bersamanya orang yang bersuci tersebut didampingi satu malak. Malaikat lah jamak. Cuman yang di Indonesia ini malaikat itu dikira siji. Sampeyan takokno sing lulusan Kertosono niki. Malak. Dan jika malak menjaga kita, maka semua jin, endol, iblis semua tidak berani mendekat. Karena itu panjenengan nek iso ajengi tilem wudu rumiyin. Umpamane ustad disantet uang sampean. Sing sawaya omboh-omboh niku. Man bata tahiron bata fi si'arihi malakun. Arek-arek bujangan wedok-wedok sing rumangsa ayu-ayu. Awas dilentrik pas turu. Puyeng sampean. Bata fi si'arihi malakun. Luwe apik maneh summat taji ala sikikal aiman, tidurnya miring ke arah kanan, kepala di utara menghadap kiblat. Sempurna niku. Lalu berdoa. Pun apal dongane? Napa? Sing saged apal ansal niku. Jatah kula niku sampean pek. Banyak yang mengatakan bismika Allahumma ahya. Kula sanjangi niku dungane arek TK. Sing bener Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a minka illa ilaika wa bi nabiyyika ladzi arsalta wa bi kitabika ladzi anzalta. Pun apal? Niku ben gak tedas. Jadi aja nggur pokoke iman. Wong gak dijaga malaikat ya jablas. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, dan kembali ke wudu, ada seorang profesor, dokter. Profesor itu gelar akademis, dokter gelar akademis, dokter juga gelar akademis yang didapat dari spesifikasi ilmu pengobatan. Kalau dokter biasanya karena mengajar, profesor ada jenjang pendidikan karena mengajar. Berarti ini sudah ahlinya ahli pengobatan timur maupun pengobatan barat. Seorang Jerman, profesor, dokter Magomedov. Pada waktu itu dia melihat serombongan muslim rekreasi ke Jerman. Dia sebagai seorang ahli mengamati apa yang dilakukan orang-orang itu. Tidak tahu mereka, Profesor Magomedov, ternyata yang dilakukan itu adalah berwudu. Dia melihat semua anggota wudu yang dibasuh dalam pengetahuan ilmu pengobatan yang dia kuasai itu adalah area terapi. Dan dengan air itu ada namanya hidroterapi. Dan yang diterapi itu semua adalah titik-titik pusat dari ilmu akupresur. Makanya Rasulullah itu benar mengatakan wudu itu dibasuh, bukan dibasahi. Nek dibasahi ku nggur pokok teles,
Kalau dibasuh itu ada usapan, diusap. Berarti ono pijatan lembut. Bu, mboten digambior nggih. Ada pokoknya teles, kadang-kadang sikile di srot, dijokno kanan, dijokno kiri ngoten niku. Niku jenenge ditelesi, bukan dibasuh. Ingat, dibasuh itu bukan hanya disiram, dibasuh itu diusap lembut. Maka ketika ditanya apa yang kalian lakukan, Muslim menjawab, kami melakukan wudhu, yaitu aktivitas ketika kami harus bersuci sebelum melakukan sholat. Maka Medov mengatakan, kalian tidak pernah belajar ilmu pengobatan. Saya telah mendalaminya puluhan tahun, tetapi kalian telah mempraktekkan ilmu pengobatan. Seandainya itu kamu lakukan dengan cara yang benar, dan dilakukan 5 kali minimal sehari semalam dengan cara yang benar, insya Allah jasad kalian sehat. Dan dalam waktu tidak lama Profesor Dr. Magomedov masuk Islam karena wudhu. Sebab itu wudhu jangan diremehkan. At-tuhuru satrul iman. Hadis pertama. Yang kedua, walhamdulillahi tamlaul mizan. Adapun zikir alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Perbanyaklah zikir alhamdulillah. Dan zikir alhamdulillah itu adalah zikir yang tersisa, zikirnya orang surga. Zikir yang lain seperti la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sudah tidak ada di surga. Karena orang surga sudah melihat Allah, mereka pasti iman. Sudah melihat kebesaran Allah. Tapi zikir alhamdulillah masih dilakukan di surga. Dalilnya surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu apa kata orang-orang yang masuk surga? Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa urathanal ardha natabawwa minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul amilin. Perkataan orang surga itu wa qalul hamdulillah. Zikirnya orang surga itu alhamdulillah. Alhamdulillah bermakna bersyukur. Dan zikir yang baik itu tentu saja bukan di lidah, tapi sampai ke hati. Lidahnya ngomong alhamdulillah, jiwanya mensyukuri. Tidak ada cara bahagia paling cepat kecuali bersyukur. Dan Islam mengajarkan cara bersyukur tidak bertele-tele, cukup 2. Kalau panjenengan baca buku Stephen R. Covey misalnya, itu membuat buku tebalnya sekian, cara mendapat kebahagiaan. Durung bahagia mocone wis mumet. Tapi Islam mengajarkan cara bahagia cukup 2 cara. Menurut Al-Quran mengingat, menurut hadis melihat. Kita ambil dari hadis, kata Rasulullah, kalian ingin bahagia, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqakum. Kalau kamu ingin cepat bahagia, lihat dalam urusan dunia yang di bawahmu, jangan kamu lihat yang di atasmu. Kalau panjenengan punya keahlian melihat dalam urusan dunia yang di bawah panjenengan, mendadak bahagia panjenengan. Tapi begitu panjenengan urusan dunia melihat di atas panjenengan, langsung melarat. Dan ingat, manusia itu adalah makhluk, dalam bahasa akademis disebut behavioristik. Pak guru mesti ngerti. Kalau kita tidak ahli, tidak pandai menjaga diri kita, kita bisa ikut tergeser dan bergeser, ikut gaya hidup orang lain. Maka supaya kita ahli menjaga, sampai harus berlatih, tidak melihat yang di atas. Apa buktinya manusia itu bisa dipengaruhi oleh orang lain?
saya buatkan contoh. Lulusan SMA belum kerja. Punya paman ayar-ayar pekerjaannya nyelep. Teng mriki napa ayar-ayar? Mipi pari, sami nggih. Ikut pamannya nduk seleb. Kendaraane sepeda pancal gawangan lanang nih. Mboten enten rim sandal. Pidale wis brondol karek samenten niku. Mboten enten panggonan jog. Jadi nek ibuke nyiapi daharan niku diwadahi kresek warna putih. Datar jagunge ketok teko njaba. Pindange ketok gorengan teko njaba. Itu dilakukan berbulan-bulan dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Menurut dia itulah yang paling baik. Aman, nyaman. Setelah 8 bulan ada perusahaan buka lowongan. Ngomong kepada pamannya, "Paman, apa le? Kula tak nyobi ngelamar teng pabrik." "Iya gak apa-apa le wong, sampean sik enom kok." Wis sampean nyoba engko nek mlebu pabrik ya gak apa-apa, nek gak katut balik orine neh. Nggih. Begitu dia membuat lamaran, katut. Berangkat teng pabrik, mbeto sepeda kebun niku wau. Bareng dibeto teng pabrik, ternyata tutup pabrik. Jejerane mboten enten sing kaya ngono iku. Pinggire niku Supra, Revo, Supra. Mau apik meneh mo, Nmax, PCX. Napa malih? Sing apik-apik niku lho. Diwas-wasno kok mikir ya nih. Kok kaya gak pantas ya sepedaku iki tak gawa nang pabrik. Padahal wingi niku pantes ya digawa ngalor ngidul nggih. Pantes. Saiki gak pantes gara-gara napa? Pinggire ngoten niku. Manusia dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita tidak pandai menjaga pandangan, tidak pandai menjaga hati, katut. Bareng ansal 6 bulan dia diangkat jadi staf. Nggih, waktu dereng dadi staf niku dekne berusaha nyicil sepeda motor. Tuku Supra, sepeda pancali tinggal nduk omah. Begitu nyicil Supra durung lunas, nyicili 2 tahun. Diangkat dadi staf. Diangkat dari staf, security mengatakan, "Pak, sudah nggak boleh Pak, parkir di sana, staf parkirnya sebelah sana." Ternyata jejerane napa? R3, menawa malih Avanza, Xenia, napa? Pajero, panas njaba jero. Expander cicilane garai ngejer. Kok mikir, kaya gak pantes ya sepedaku iki. Dipengaruhi oleh orang lain. Dan kalau kita seperti itu kita nggak pernah bahagia. Makanya kula niku tetap berusaha menjaga mindset, pikiran, hati supaya tetap napa berada di diri saya yang dulu. Melihat itu kadang-kadang bisa melihat orang lain, bisa melihat diri sendiri. Pada saat kita pada grafik paling bawah, eling awake biyen niku kaya apa. Nah, kula niku wis ora rasane nang pabrik dodolan kerupuk, macem-macem benar. Mboten nedha niku 3 dina wis biasa, gak mangan 3 dina. Urip di Surabaya. Kuliah. Mboten dibandani dhuwit. Nek kepengin oleh dhuwit, kerupuk iku digawa, diurupno dhuwit ya apa carane dadi dhuwit. Surabaya. Sakniki wis alhamdulillah bendina nggih sarapan. Kadang-kadang berkate malah dobel-dobel. Mangkane kula sepeda kula paringi box. Soale mboten saged dicenteli berkat kula siapi box. Tenang ae cukup niku sekawan cukup. Sampai Pak De kula niku iri. Kula pengen sik enom kepengin dadi tentara. Tapi mboten ansal mergo wasiat. Akhire Pak De kula sing Kopassus niku kula sanjang ngeten. Con jenengan Pak De,
Ya gak le enak awakmu le. Sampean baret merah, ya gak apa-apa tapi baretmu ireng bendina oleh berkat jarene. Aku jarang oleh berkat. Hadirin para rawuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi nek ndelok awak dhewe sing saiki biyen arang-arang mangan saiki mangan bendina. Alhamdulillah. Biyen klambine tuku Ndek JMP lantai 1, duduk JMP Jembatan Merah Plaza. TP kok jembatan kok JMP. TP duduk Tunjungan Plaza nggih, Tugu Pahlawan. Klambine 5.000-an. Ya. Saiki klambine lah rada lumayan lah njahitno dhewe. Biyen bekas-bekas. Sampeyan niki kula jaga. Masih di omah kok iso tuku kasur. Tapi kula niku sering-sering turu karpet. Mengingat diri saya sing biyen. Sebab suatu saat seperti kemarin itu diundang di Bondowoso pengajian di sana. Saya diomongi panitia, Ustadz di sini ndak ada hotel. Oh, kenapa harus hotel? Napa mboten enten masjid? Nggih enten Ustadz. Lha mboten napa kula teng masjid mawon. Wonten masjid mboten enten kasure, lan apa kadek kasur-kasuran. Kula niki enten karpet glondong ndek kono wis urip. Halo. Jadi menjaga diri kita ben tetep nduk level ngoten niku. Hadirin para rawuh, walhamdulillahi tamlaul mizan. Lihat di bawah kita. Nek panjenengan sukses melihat di bawah panjenengan orang yang kaya. Niki saestu. Budal bareng berangkat wong kerja pabrik kebarengan napa PNS, sing PNS muni ngene. Alhamdulillah aku biyen sekolah duduk sing paling pinter tapi aku PNS, koncoku gak. Malah koncoku saiki dodolan kusen. Durung karuan payu iku. Kusen ngeten iki. Sing sadean kusen, alhamdulillah dodolan kusen. Bener. Munggo gak payu, gak bendina payu. Cara gak payu tak gawa mulih meneh. Ya gak mampu. Timbang koncoku dodolan walo. Nek gak payu napa? Walone beset kabeh bosok. Sing dodolan walo alhamdulillah dodolan walo. Ya apa penggawean ngene iki gak bahaya. Timbangane koncoku mancing nduk brantas kono. Brantas gedhek. Iku lek banyu pas gedhe lak ya kentir. Nek sikile kram gak iso nglangi lak ya mati kelelep. Sing jarene nduk mancing nduk kali alhamdulillah mancing. Masing ini banyune gak budhek. Timbang koncoku golek lur. Lur niku cacing pakan iwak. Melihat di bawah. Syukur. Kalau Al-Qur'an mengatakan ingat. Kata Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu dzakuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hai manusia, ingat-ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Sebab nikmat sing diparingaken pun kathah. Jangan kalian ingat yang belum. Ingat nikmat yang sudah ada. Panjenengan napa teng griya suri ngene kecantol rambut set. Alhamdulillah aku duwe rambut. Pasiene Rudi Adi Suwarno niku gak duwe rambut, kepingin cukul rambut sak ben wulan ngetokno dhuwit 10 juta. Sampean gak ngetokno dhuwit 10 juta suri ana rambut kecantol. Alhamdulillah. Dereng mudhun nang kuping, krungu kupinge. Alhamdulillah. Kula nggak ada tonggo, mobilnya 3. Panther nggak ada, Xenia nggak ada, Xenia kurang seneng tuku meneh Avanza. Pancen duwe kathah. Tapi 3-tiganya tidak dipakai. Kenapa sebab? Saya tanya. Sampeyan lapo kok gak tau nyopir? Gak wani Pak Heri. Lah lapo? Kupingku doblek. Dekne ngomong ngono. Kenapa ndak berani? Mengko nek diparkir wong-wong gak ngerti suarane mundur.
Gak ngerti hub atau wobrok. Dalan yang dibeli wong gak ngerti. Belum lagi turun hidung, mulut. Nggih. Durung maneh mudun, durung maneh sikil. Belum lagi kalau panjenengan bisa makan, bisa minum dengan bebas. Teng kampung kula tetangga desa Jeruk Seger, usia masih 38 tahun. Beliau sakit paru. Penyakit parunya diobati, obatnya keras. Turun ke ginjal. Ginjalnya rusak, kena gagal ginjal. Apa yang terjadi? Oleh istrinya disiapkan minum 1 gelas. Dan ini nasihatnya dokter, sehari semalam hanya boleh 1 gelas. Jadi begitu diberi makan 4-5 kali suapan, piring ditarik, gelas didukno. Diberi minum. 2-3 sendok, gelas ditarik. Wong ngene. Siapa yang merasa seger minum 3 sendok? Sementara panjenengan nggih minum air apa saja boleh. Kadang berwarna. Kadang warna hijau, jus apukat. Kadang warna oranye, kadang ungu. Ireng, kopi, ya. Coklat, teh, semua boleh diminum. Alhamdulillah. Kalau ingat seperti itu. Makanya orang-orang barat mengatakan happiness is increased not by the enlargement of possession but of heart. Understand? 10. Happiness is increased not by the enlargement of possession. Bahwa happiness, kebahagiaan itu tidak didapat dari tumpukan jabatan dan banyaknya harta. But of heart, tapi bahagia itu adanya di dalam hati. Itu abad ke-20 orang baru mengatakan begitu. Padahal Rasulullah abad ke-6 sudah mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah disebut orang bahagia itu yang banyak hartanya, tapi orang yang bahagia itu yang kaya jiwanya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Pokoknya mulai toko kene gak oleh wong sumpek. Kudu bahagia kabeh. Lek ana wong sumpek ngajine gak lulus. Bu. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u atamla'ani ma baina samawati wal ard. Jika seseorang telah menguasai zikir subhanallah dan menguasai filosofi alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah telah dikuasai hikmahnya, maka dia telah memiliki seolah-olah memiliki apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Berarti telah sempurna jiwanya kalau sudah memiliki dua. Pokoknya ngerti ilmunya subhanallah, ngerti ilmunya alhamdulillah, hidupnya tentram. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Tidak boleh manusia berprasangka buruk kepada Allah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita adalah takdir yang baik. Tidak ada takdir yang buruk. Jika memang ada sesuatu yang buruk menimpa kita, mungkin teguran atau siksa jika seseorang disentuh dosa. Tapi kalau orang baik, semua itu adalah kebaikan. Makanya panjenengan jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Aku kok ngene sih, Enten tiyang sing ngoten niku. Tapi mboten teng mriki nggih. Lah iya kok aku sing ketiban ngene iki. Kula paringi kisah, purun nggih. Ngaji gamo-gamo nggih, ana kisah. Ada di desa Segodorejo, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Jamaah pengajian. Namanya Pak Zaini. Saya sudah izin menceritakan kisah beliau. Jadi kalau sudah izin boleh disebut nama. Dulu beliau adalah orang yang kaya. Mobil angkut tebu banyak, lahan
sawah luas, punya mobil juga, mobil untuk keluarga punya, rumah warisan di Jogja banyak, beli sendiri ada di Jombang. Nah, suatu saat beliau sakit yang tidak terdefinisi, tidak bisa diperiksa di seluruh rumah sakit, tidak ketemu. Apa penyakitnya? Kalau beliau makan tidak dikunyah, misalnya kacang atau mboten dikunyah, itu keluar utuh. Sego tidak dikunyah keluar utuh. Karena ususnya tidak bisa mencerna, lambungnya nggak bisa mencerna. Saya lupa namanya, apa sindrom sistolik atau apa gitu. Sehingga badannya habis, kuru, awak entek, dunyone entek. Wis diobatno teng pundi-pundi. Awake karek balung mbek kulit tok. Lalu apa yang terjadi? Terakhir dia diomong istrinya begini, "Mas, harta kita tinggal rumah. Tak dole ya Mas sampean engko digawe berobat." Pak Zaini karena juga orang ngaji, beliau mengatakan, "Ojo, wis ketabrak ayat. Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Jangan kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Kalau rumah ini juga dijual, nanti anak kita tidurnya di mana? Sampean turunan di. Wis gak usah. Aku tak pasrah nang Gusti Allah. Tapi sakitnya juga tak pernah sembuh. Akhirnya ibunya yang di Jogja pulang, menjemput supaya pulang. Wis royokan mbek bojone, "Teng mriki mawon Bu, kula ramute." "Gak nak, tak gone mule ae nang Jogja. Aku kepingin nek ancen Zaini mati cek aku sing mangku sebagaimana dulu aku yang melahirkan." Wong tuwa ngoten niku. Beto mantuk teng Jogja. Begitu sampai di sana, pekarangan jatahnya warisannya dia itu dijual untuk berobat. Mulai berobat, mulai nol lagi. Masuk ke rumah sakit umum. Ketemu namanya Dokter A.H. Asdi. Begitu masuk, yang jaga di depan Dokter A.H. Asdi. Dokter A.H. Asdi mengatakan, "Mana keluarganya?" Keluarganya datang. "Begini ya, penyakit seperti ini kalau diobati dengan seluruh obat yang ada di rumah sakit tidak mungkin sembuh. Kalaupun diobati dengan seluruh obat yang ada di apotek sak Yogyakarta tidak mungkin sembuh. Bawa pulang saja, entek-entek biaya." "Terus gimana Dok? Kalau sampean mau silakan datang ke rumah saya." Tulis alamatnya, Dokter A.H. Asdi itu, buatkan rutenya, sore jam 5 nanti saya insya Allah sudah di rumah. Datang ke rumah Dokter A.H. Asdi. Sampai di sana, mobil dibawa, tandu disiapkan, digotong, ternyata ada tulisan, "Praktek tutup." Halo? Wah, supirnya siap-siap, "Loh kok tutup?" Tapi rumahnya buka. Rumahnya pintu kupu tarung, ombo buka. Lalu masuk ke sana. Di dalam ini orang sakit semua. Lalu kemudian Pak Zaini yang ditandu itu izin kepada yang lain. "Bapak Ibu mohon maaf, ini penyakit parah, saya masukkan ke dalam rumah." Jadi ada ruang tamu yang luas, di dalamnya ada ruang tamu lagi, ruang tamu untuk kasus-kasus khusus. "Oh nggih Dok. Baik, saya tangani dulu." Itu masuk, Pak Zaini ini ditanya, "Pak Zaini masih ingin sembuh?" "Ya masih Dok." "Lah apa sih? Kok adek kepingin waras barang, urip iki soro. Nyambut gawe, kate mangan ae kengken leren tuku beras, leren adang. Wis enak mati ae kadek ngono-ngono iku." "Jangan gitu Dok, masih kepingin hidup." "Ya wis, kalau sampean masih kepingin hidup, syaratnya satu. Kalau mau hidup, mau sembuh syaratnya satu. Jujur kepada saya." "Nggih Dok." "Baik, keluarganya mana?" Keluarganya datang. Sekarang saya tanya Pak Zaini,
Apa yang membuat sampean tidak senang dengan takdir Allah? Bicaralah. Pak Zaini nangis. Terus beliau mengatakan, ya dok, 2 tahun yang lalu sebelum saya sakit, saya punya anak, umur SMP. Anak saya adalah anak yang taat, sejak kecil saya yang gendong ke masjid. Sampai dia bisa adzan, setiap hari rutin jamaah sholat. Suatu saat, dia tidak jamaah subuh. Saya lihat mungkin kelelahan, tidak saya bangunkan. Rencananya nanti kalau selesai sholat subuh saya bangunkan. Begitu saya pulang, saya gerakkan anak saya, ternyata sudah meninggal. Semua orang waktu itu menangis sedih, ini anak baik. Ya Allah, gak adek loro kok moro mati, wong-wong. Tapi saya tidak menangis, kata dia. Waktu berjalan 1 bulan, 2 bulan, orang-orang semua lupa. Saya yang mulai ingat sendirian. Eling-eling aku sing gendong, aku sing tulang. Sayang sekali sama dia. Dan saya mikir gini, ya apa sih Gusti Allah. Wong sing dablek arek nom-nom sing mokong, cangkruk, nduk perapatan, nduk pos toletan, remi, jepretan koping dijarno urip. Jari ini butuh kader, jari ini masjid butuh yang ada yang memakmurkan dari anak muda. Iku ono arek apik malah dipateni, gak tepak takdir Gusti Allah. Halo? Bu? Sejak saat itu saya mulai tidak nyaman, dok. Mulai merasa sakit-sakit. Nah, itu dia. Makanya hati-hati. Adik sampean mikir, misalnya metu nang embong terus dibeli konco lawas din, terus mikir ngene, wah iku ben calon gak sida rek. Kok coba rabi ambek iku, awak dhewe iki gak numpak Revo elek ngene iki. Tumpak aku Pajero. Ngono iku menggugat takdir iku jenenge. Halo? Ngono iku lak mara wetenge, hei ngono. Menggugat takdir. Kok aku biyen di sekolah nomak mungkin aku sugih gak koyo ngene nasibku. Nah, menggugat takdir. Rapotan anake napa? Wong-wong oleh ranking dapat hadiah. Anake gak oleh ranking. Tidak disebut sama sekali, tidak dapat hadiah apapun, tidak dapat piala apapun. Terus mikir ngene, lah iya kok anakku koyo ngono, kok gak koyo anake wong-wong. Niku nggih menggugat takdir. Akhirnya napa sanjange Dokter Aha Asdi. Baik Pak, ini sumber penyakit sampean, ndak ada obatnya. Obatnya ada di jiwa. Pak Zaini pernah berzikir. Zikir apa, Dok? Subhanallah. Ya sering, Dok. Coba saya kepingin tahu zikirnya panjenengan. Subhanallah. Disentak ambek Pak Aha Asdi. Itu bukan zikir, itu berkata-kata. Halo? Panjen kula gawe ngono sing ngantuk cek tangi kok. Akhirnya sampai niki ngomong subhanallah belum zikir subhanallah. Zikir subhanallah itu harus berangkat dari hati. Tidak ada takdir yang salah. Semua takdir yang diberikan kepada saya adalah baik. Ayo Pak Zaini, relakan. Anak sampean sudah mendapatkan jatah surga dari Allah. Dia anak baik. Anaknya apik, bapaknya koplo ngene. Sampean menggugat takdir Allah, mati dalam keadaan tidak beriman. Ayo Pak Zaini, perbaiki iman panjenengan. Ayo husnudzon pada Allah. Anak sampean diambil dalam kondisi terbaik. Itu sudah putusan Allah. Belum tentu kalau kemudian nanti dia dewasa gak tergoda korupsi. Baik dok, ayo Pak Zaini, zikir. Subhanallah. Ayo Pak Zaini relakan, ikhlaskan. Begitu zikir ke-11 menit subhanallah, Pak Zaini tertidur. Lalu dokter ini menemui pasien yang lain, Pak Zaini tertidur. Saudaranya diomongin ini, sudahlah Pak, sampean jangan bawa pulang, semuanya nginap di sini. Nggih dok, siap. Sampai subuh.
Begitu subuh Pak Zaini dibangunkan. Nanti kalau Pak Zaini berjalan, jangan ada yang bantu, biarkan saja. Siap dok, Pak Zaini dibangun. Pak Zaini, siapa yang Pak Zaini sudah masuk waktu subuh. Sudah subuh dok, nggih. Baik, tempat wudhu di mana dok? Lurus belok kiri, gak usah becak. Melaku ae. Nggih dok. Lalu berjalan. Ini sudah 2 tahun ndak bisa bangun Pak. Bayangkan. Nggih, napa? Beliur-beliur biarkan saja, ndak apa-apa. Gacok-gacokan tembok, tapi bisa berjalan. Begitu balik, sholat diimami Dr. Aha Asdi. Setelah salam, lutut bertemu lutut, Pak Zaini ditepuk. Pak Zaini, nggih dok, siapa yang membantu panjenengan bisa berdiri? Dan siapa yang membuat panjenengan bisa melakukan sholat? Yang sebelumnya sampai lumpuh ditandu. Ya Allah, berarti saya sudah sembuh dok. Loh ya mbuh, sampai waras tak durung. Alhamdulillah kata dia. Baik, kita uji coba. Anaknya diceluk. Le, belikan tamu kita pecel, sego pecel. Nggih Pak. Saudaranya ngomong, dok maaf dok, kata para dokter ndak boleh makan pecel. Saya dokter. Oh nggih, supih. Paringi nedo. Baik. Nanti di sini 4 jam. Kalau 4 jam dalam kondisi stabil, sampean boleh pulang. 4 jam stabil pulang. Sekarang sehat walafiat. Sudah 20 tahun yang lalu peristiwanya. Sehat walafiat. Namanya Pak Zaini. Nek panjenengan kepingin mriko atau kepingin telepon kula paringi nomere untuk membuktikan bahwa saya tidak bohong. Jadi zikir subhanallah itu memang menguasai persoalan apapun. Pokok uang nek wis alhamdulillah sudah ada, subhanallah dia sudah menguasai, beres urip niki. Sing garai urip ya apa? Kelopo, ya apa? Niku gak nguasai subhanallah, gak nguasai alhamdulillah. Hadirin para rawuh, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma baina samawati wal ard. As-salatu nurun was shadaqatu burhanun was sabru diyaun was salatu nurun. Sabar itu adalah cahaya. Jadi panjenengan lek enggak ada sabar urip sampean padang. Karena dia dicahayai, pelita. Karena itu jangan panjenengan kehilangan kesabaran. Tidak satupun dalam kehidupan ini yang bisa bebas hidup tanpa sabar. Kalau ada suami istri bisa berjalan puluhan tahun membangun rumah tangga karena gantian sabar. Gantian ngalah. Nek kadek gantian podo gak sabare. Podo gak sabare mesti bubrah. Ngedu kelebihan, tidak menutupi kekurangan. Saling menuntut, tidak memberi. Sabare hilang, bubar. Saestu. Makanya kalau ada rumah tangga yang berhasil dipertahankan, itu bukan rumah tangga itu tidak ada masalah. Rumah tangga itu di dalamnya ada kesabaran. Cuman lek sabar yo gantian, ngoten lho nggih. Nek sing sabar situk tok yo ngenes. Sing lanang sabar, sing wedok nyengi. Suwe-suwe ngenes mati. Mangkane kawatan niku kula ngaji ndek pundi-pundi. Teng mriki tok niku lho sing laki-lakinya banyak. Biasanya sing kathah niku tiyang estri. Kula tangleti, napa pengaosan kok kata sing estri? Nggih Ustaz, soalnya niki kata rondo-rondo. Lah rondo napa? Nggih sing jaler mati Ustaz, rondo kok. Lah nggih napa? Nggih kirangan, oh paling dicelatui terus. Ngenes. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar
Artinya kuat tabah hati, tidak mudah marah. Jangan ada orang ngaku beriman kalau dia marah-marah terus. Kendalikan diri, jangan suka marah. Ingat, marah itu dikendalikan setan. Innal ghadab minasyaiton. Maka cara mengandalkannya, innal ghadab minasyaiton. Ya, ghadab, marah itu dari setan. Dan setan itu dari api. Tudfa'un nar bil ma, maka kuasai, padamkan api dengan air. Fa in ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka jika di antara kalian ada yang marah, ambil air wudu. Kalau ada orang marah, diam. Kalau diam masih belum selesai marahnya, berbaring. Dosis yang paling tinggi berwudu, setelah berwudu sholat. Insya Allah setelah sholat tidak ada orang marah. Masuk sholat muring-muring. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ini malaikat kan tak kerwak lambemu loh. Mesti sholat ya meneng anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantun sholat, assalamualaikum, sudah reda. Dan nuwun sewu, karena marah itu adalah kendalinya ada di setan, maka orang secerdas apapun kalau sudah dikuasai marah, goblok dadak. Orang kalau marah, sepatu ditaleni dhewe, ngudari lho mboten saged, walaupun profesor. Wangel sing ngudari sepatu iki. Dibuak sepatune. Nang jeding suwale talenan. Tali ini tali wangsul, mergo muring-muring wangel digunting suwale. Muring-muring kok. Kehilangan kecerdasan meskipun kuliahnya lama. Walaupun dia kuliah di sastra, kehilangan kata-kata indah. Kuliah jurusan sastra, muring-muring, itu semua kosakata hilang. Yang tertinggal hanya kebun binatang. Makanya tiang niku nek muring-muring sudah lupa nama-nama bunga. Lupa nama-nama tumbuhan. Masa ana wong muring-muring, oh mawar iki. Mboten nate. Gak iso. Sebab dia dibuat bodoh oleh setan yang keluar kebun binatang. Sing paling cilik metu jangkrik metu dhisik. Mari ngono sing sikile papat wedhus. Wedhus. Mari ngono luwih nemen maneh sing sikile papat ireng niku nduk hutan. Bahasa Inggrisnya monkey. Napa? Monkey alias kethek. Luwih lega maneh nek ngomongnya badhes. Wenten ngoten niku muring-muring. Sing paling nemen niku segawon, kula mboten mentolo ngomongi. Segawon, segorawon niku lho. Meso-meso so ngoten lho nggih. Meso so bolak-balik sah. Orang yang marah dikendalikan setan. Maka jangan ada orang marah di rumah kita. Mengaku beriman, jangan jadi pemarah. Lamun muring-muring menang. Setuju? Baik, kalau setuju pengajian kita selesaikan. Sebab memang waktunya sudah habis. Pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti dan dipahami. Tapi pembicara yang bijak harus berhenti pada waktu yang tepat. Lah mekaten sing saged kula sampaikan, monggo didongani mudah-mudahan Allah berkenan berikan kepada kita segala takdir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi shamat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ya'afina ma waqifi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini
anak keturunan yang soleh solehah, pendamping hidup yang soleh solehah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumroh, berhaji, membantu kaum kerabat kami, juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, apabila di antara kami ada yang disentuh penyakit yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya, tapi belum kami temukan kesembuhannya, maka sembuhkan ya Allah. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak ada satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa illa sifauka syifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai bala dan wabah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak ada satupun yang bisa melukai atau menyakiti kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, teman-teman kami, sahabat kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, maka himpunkan atasnya ya Allah segala kebaikan dan kemuliaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makaten sing saged kula sampaikan nyuwun gunge pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.